Persatuan Islam atau disingkat Persis didirikan oleh Haji Jamzam dan Haji Muhammad Yunus di Bandung pada 12 September 1923. Organisasi keagamaan ini menjadi populer dengan bergabungnya Ahmad Hasan dari kelahiran Singapura yang mulanya datang ke Bandung untuk belajar pertenunan. Pengaruh Ahmad Hasan bagi perkembangan Persis sangat besar. Pada 1941, ia pindah dari Bandung ke Bangil, tepatnya Jawa Timur, atas permintaan keluarganya. Dan di kota ini juga, Persis berkembang pesat. Dalam menjalankan dakwahnya, Persis rajin membuat sejumlah media cetak berupa majalah, yakni Pembela Islam pada tahun 1929. Menjelang berakhirnya masa revolusi, Persis kembali menerbitkan majalah baru bernama Aliran Islam pada tahun 1948. Selanjutnya, mereka juga menerbitkan majalah Risalah pada tahun 1962, Iber pada tahun 1967, dan Pemuda Persis Tamadun pada tahun 1970. Pasang surut Persis dalam politik nasional. Dalam kancah politik nasional, Persis beberapa kali ikut berkecimpung dengan kader-kadernya yang militan. Dandan Wildan Anas dan kawan-kawan dalam Anatomi Gerakan Dakwah Persatuan Islam menerangkan, Persis tercatat sebagai anggota istimewa Partai Masyumi bersama Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama. Mereka menambahkan, anggota-anggota Persis secara pribadi dianjurkan memasuki Partai Masyumi, bahkan beberapa tokohnya seperti Muhammad Natsir dan Isa Ansyori terpilih sebagai pimpinan Partai Masyumi di tingkat pusat. Tulisnya, Persis menegaskan bahwa semua orang Islam wajib aktif dalam kegiatan politik sebagai salah satu kewajiban agama. Hal ini tampak dalam tulisan Ahmad Hasan dan pidato-pidato Isa Ansyori serta Muhammad Nasir tertuang pula dalam manifesto organisasi dan secara panjang lebar dalam fatwa-fatwa ulama. Bukti lain tentang kerasnya Persis terhadap komunisme adalah kisah tentang organisasi otonom Persis yang diisi oleh para generasi muda yang bernama Pemuda Persis. Mereka sempat melakukan infiltrasi kantong-kantong yang dikuasai oleh PKI. Para pemuda ini melakukan sejumlah ceramah dan pengajian keliling. Dan kadang jika situasinya sangat genting, mereka tidak membawa nama organisasi. Masyarakat menyebut mereka sebagai mubalik liar atau mubalik amatur. Selain itu, karena pemuda rakyat atau organ pemuda PKI ikut serta dalam Badan Bekerja Sama Pemuda dan Militer atau disingkat BKSPM yang dibentuk oleh pemerintah Soekarno. Pemuda Persis menolak ikut bergabung dalam badan tersebut. Persis juga sempat berseteru dengan Nahdlatul Ulama. Dadan Wildan Anas dan kawan-kawan menyebutkan setelah Nahdlatul Ulama memutuskan untuk keluar dari Partai Masyumi, Persis lewat sekretaris umumnya, yakni Kiai Haji Abdurrahman, menyebutkan Nahdlatul Ulama hanya menggunakan sebutan Ahlus Sunnah wal Jamaah sebagai simbol partai dan propaganda, serta menyebarkan fitnah dan hasutan. Sepanjang sejarah, keterlibatan Persis dalam politik nasional sangat diwarnai oleh sikap para pemimpin dan tokoh-tokohnya. Jika Ahmad Hasan menjadi peletak dasar prinsip-prinsip Persis yang bersifat pemikiran keagamaan, maka Muhammad Nasir dan Isa Ansyori bersikap amat politis dan aktif dalam berbagai tikungan tajam politik nasional. Di generasi berikutnya, Persis agak menjauh dari gembita politik sebelum Kiai Haji Abdul Latif Mokhtar sebagai ketua Persis bergabung dengan Partai Persatuan Pembangunan atau disingkat PPP. Lalu di masa kepemimpinan Kiai Haji Siddiq Amin, Persis kembali fokus kepada kegiatan pendidikan dan dakwah. Dan sekarang, di masa kepemimpinan Kiai Haji Aceng Zakaria, jika dilihat dari sikap resmi Persis yang tidak mengarahkan dukungan politiknya kepada salah satu capres dan cawapres pada Pilpres 2019 lalu, Persis masih menjaga jarak dengan kontestasi politik nasional.